Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. oke, selamat siang semuanya. Di mana nih Reza? Posisi di rumah. Oke, selamat datang di kuliah pengembangan layanan komputasi awan ya. Ini adalah mata kuliah pilihan yang sebelumnya sama sekali belum pernah dibuka. Jadi pertama kali ada mata kuliah ini setelah berapa tahun berjalan kurikulum ini ya. Ya, karena ada beberapa permasalahan dan sebagainya sehingga ini belum pernah dibuka, baru pertama kali ini dibuka. Jadi mungkin saya juga waktu ngajar ini juga sambil berjalan pengembangannya dan kita sambil belajar sama-sama gitu ya. Mungkin sebelumnya saya mau nanya, ini siapa yang pernah bermain-main dengan AWS? Ada nggak? Amazon Web Service? Ada nggak? Atau malah belum pernah dengar sama sekali? Halo, Pernah Stefani, pernah main AWS belum? Belum, Pak. Belum sama sekali ya? Jadi ini pengalaman Ya. yang sama sekali baru ya Anda semua ya? Iya, Pak. Oke. Oh iya, kita punya mahasiswa dari Unpad kalau nggak salah ya. Siapa ya namanya ya? Yang ikut juga di kelas kita ini. Silahkan memperkenalkan diri. Sudah masuk belum ya? Oh, belum ada ya? Belum masuk kayaknya ya? Sudah saya undang sebetulnya. Soalnya ada satu mahasiswa Unpad yang ikut kelas kita karena program Kampus Merdeka. Namanya yang saya informasikan, namanya itu Michael Yosef Ferdinandus. Sudah masuk belum nih Michael Yosef Ferdinandus? Belum ya? Oke, ada satu mahasiswa tamu dari Unpad yang ikut kelas kita. Nanti sambil jalan lah ya. Oke. Kalau Microsoft Azure pernah dengar belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Selama ini untuk apa Anda pakai Microsoft Azure-nya? Buat Ya, Frias? Azure-nya dipakai untuk apa? kalau yang kemarin Ya, gimana? dipakai buat itu, Pak. Kuliah MPPL semester lalu. Ya, ngambil software apa? Microsoft Project. Oke. Yang buat itu. Kalau yang produk yang lain belum sempat dicoba, tapi udah lihat juga, Pak. Oke, jadi kalau di Microsoft Azure yang selama ini Anda pakai, kalau nggak saya salah terpakai, Anda bisa download ya, Windows kan bisa, ya, Office 365 bisa. Anda bahkan bisa download Visual Studio loh, kalau Anda mau download ya, meskipun besar sekali ya. Visual Studio pun tersedia di situ kalau Anda ada kelas ngoding pakai Visual Studio dan sebagainya. Software-software Microsoft ada di situ, tapi sebenarnya ada satu lagi yang mungkin belum kita eksplorasi, yaitu cloud computingnya itu ada nanti ya. Oke. Jadi kita sebetulnya belajar mengenai komputasi awan. Nah, komputasi awan itu apa dan sebagainya kita pelajari. Saya juga tidak berharap terlalu banyak materinya yang kita pelajari ini Anda bisa memahami semua, tidak. Minimal ada beberapa target yang ingin saya capai begitu ya, karena saya itu sudah 2 kali ngajar di programnya Kominfo ya, Digital Talent Scholarship, dan materinya adalah AWS ini ya. Dan itu untuk menguasai ya cukuplah yang bisa untuk sertifikasi aja pertemuannya sampai 36 kali. Dan satu pertemuan kira-kira ya 2,5 jam gitu ya. Padahal kita kan cuman
14 kali ya, jadi nggak mungkin saya mentargetkan Anda untuk menguasai selevel yang dibutuhkan untuk sertifikasi. Terus kemudian saya ini untuk mata kuliah kali ini fokusnya memang untuk memakai Amazon Web Service. Ada beberapa alasan, karena yang pertama Amazon Web Service adalah layanan komputasi awan yang paling matang sekarang dibandingkan dengan kompetitornya kalau di level global ya. Kalau kita bicara kompetitor itu berarti Microsoft Azure dan juga Google Cloud Platform. Jadi kompetitor level global itu ada Amazon Web Service, terus kemudian yang nomor 2 itu Microsoft Azure, punya Microsoft, yang ketiga punyanya Google namanya Google Cloud Platform. Nah itu yang paling maju karena memang pelopornya itulah Amazon Web Service. Jadi yang lainnya itu sekarang mengejar ketertinggalan. Jadi sebetulnya kalau kita belajar Amazon Web Service, nanti seharusnya kalau belajar Azure maupun belajar GCP atau Google Cloud seharusnya nggak begitu masalah, karena sebetulnya yang paling matang yang punyanya AWS ini. Ya. Permasalahannya nanti Anda sama seperti waktu saya pertama kali belajar kira-kira 2 tahun lalu ya. Banyak sekali istilah-istilah yang sama sekali baru, yang beda banget sama yang kita biasanya hadapi waktu kita bermain dengan teknologinya Microsoft gitu. Dia memiliki istilah yang sama sekali berbeda. Nanti saya yakin Anda akan mengalami kebingungan awal seperti itu ya. Jadi nama-namanya, istilah-istilahnya itu benar-benar sama sekali baru. Nah itu Anda harus mulai belajar. Nanti di situs kuliahnya Anda juga bisa lihat bahwa saya sudah mengaitkan juga nanti beberapa video yang bisa membantu Anda dalam berpraktek gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sama sekali baru, tetapi ini masa depan. Jadi salah satu teknologi yang di masa depan itu namanya komputasi awan. Nanti semakin lama orang akan lebih cenderung ke situ daripada memiliki hardware sendiri, memiliki software sendiri gitu ya. Karena investasinya akan jauh lebih ringan kalau kita memakai komputasi awan dibandingkan kalau kita memiliki hardware sendiri khususnya untuk bisnis dan industri. Ya. Oke. Oke, kalau situs kuliahnya sudah pada lihat belum? Situs kuliah? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya akan bahas silabus ya, silabus. Jadi ini meskipun kelasnya A dan B, tapi digabungkan karena perkembangannya awalnya dirancang 2 kelas, tapi ternyata akhirnya digabung saja supaya memudahkan saya juga, membuat saya juga memiliki cukup banyak waktu untuk mengerjakan hal yang lain yang juga sama pentingnya gitu ya. Jadi saya gabungkan jadi 1 kelas saja. Saya ini dibantu oleh Pak Fidelis Brian, itu dosen baru kita, tapi dia membantu saya dan beliau juga sit in di kelas ini ya sambil belajar, karena memang pengalamannya untuk teknologi ini juga kayaknya masih belum banyak ya untuk Pak Fidelis Brian ya. Oke, saya akan sharing silabus dulu. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Jadi nanti kira-kira 3 pertemuan pertama tuh kita banyak ngomong teori dulu ya. Karena teori ini sangat penting. Anda harus mempunyai basic knowledge yang bagus tentang komputasi awan sebelum kita benar-benar nyoba gitu. Jadi 3 pertemuan pertama itu nanti tentang, nanti baru mulai pertemuan keempat baru kita mulai coba-coba, eksperimen dan sebagainya gitu ya. Dan tentu saja ada alasannya juga, karena waktu Anda sign up ke Amazon Web Service, sign up ke Azure itu butuh waktu. Dia nggak langsung ngasih kita, tapi akan dievaluasi sama mereka ya. Dan baru nanti di-approve gitu. Jadi nggak bisa langsung juga ya. Oke, jadi hari ini itu sinkron. Ini kita membicarakan tentang apa sih keuntungan kalau kita menggunakan komputasi awan, ada teori nanti sedikit. Terus kemudian minggu depan sinkron lagi. Jadi ini sinkronnya rencananya alternate ya. Minggu 1
Ini satu dua, tapi begitu minggu ketiga nanti enggak. Jadi saya mempunyai 2 kelas yang saya ajar hari ini. Tadi jam 10 RPL, hari ini kompetensi awan saya buat bertukar juga gitu, supaya saya tidak ngajar sinkron terus-terusan selama 2 periode berturut-turut gitu ya. Kalau yang pertemuan pertama kan enggak masalah karena biasanya enggak begitu panjang durasinya. Nah, mulai minggu depan baru udah gantian. Jadi minggu depan kita sinkron lagi. Jadi sinkron lagi nanti konsep dasar kompetensi awan. Jadi kalau sekarang mengenai konsep yang global dulu, dan nanti konsep-konsep penting yang berlaku untuk semua jenis teknologi kompetensi awan kita akan bahas di minggu depan. Terus kemudian baru yang 2 Maret nanti kita membahas mengenai infrastruktur dan keamanan kompetensi awan seperti apa. Kemudian nanti tanggal 9 itu sinkron, kita mulai main-main dengan virtual machine. Kita main virtual machine, nanti virtual mesinnya ada yang versi Linux, ada yang versi Windows, dan bahkan AWS sekarang sudah menyediakan versi Mac, dia juga punya, meskipun yang versi Mac gratisnya nggak ada gitu. Mereka baru meluncurkan tahun ini yang versi virtual machine Macintosh gitu. Oke. Terus kemudian setelah itu kita membahas tentang storage itu kayak hard disknya untuk komputasi awan ya. Terus kemudian baru setelah kita paham tentang mesinnya, ini kayak komputernya, ini adalah hard disknya, baru kita ngomong tentang database-nya. Kita bisa milih dari berbagai macam teknologi database, mau dari sampai yang gratis, MySQL, Postgre, sampai yang paling canggih, SQL Server, maupun yang NoSQL pun juga ada. Anda tinggal bisa pilih, tentu saja berbayar semua ya, tidak gratis ya. Terus kemudian kita membahas mengenai jaringan privat ya. Yang akan kita pelajari sampai UTS ini adalah layanan dasar ya. Basic service-nya dari kompetensi awan, dari mesin virtual, storage-nya, kemudian database-nya, sama bagaimana dia di secure gitu ya. Bagaimana kita ada jaringan private-nya di kompetensi awan. Nah nanti setelah UTS baru kita ngomong yang sedikit lebih kompleks. Jadi kita ngomong mengenai bagaimana mendesain arsitektur kompetensi awan. Terus bagaimana mengelola akses dan sebagainya ya. Terus nanti target kita, nanti Anda bisa membuat semacam web service, web server di dalam kompetensi awan. Targetnya ya. Jadi nanti untuk nanti waktu setelah sampai UTS tuh Anda mengerjakan masing-masing sendiri-sendiri dulu ya. Karena Anda penting untuk memahami basic layanan dasar. Tapi nanti setelah UTS baru kita mulai mengerjakan secara berkelompok-kelompok ya. Karena kayaknya harus Anda punya teman diskusi, mendesain bersama dan sebagainya gitu ya. Nah nanti sebetulnya target kita tuh sampai di sini, sampai konsep otomasi ini ya. Ini tuh sebenarnya baru separuh dari target untuk sertifikasi sebetulnya, karena kita nggak mungkin sampai 36 pertemuan ya, nggak mungkin. Nah nanti yang bagian ini, topik lanjutan ini, nanti masing-masing kelompok diminta untuk mengeksplorasi sendiri dari berbagai macam layanan tahap lanjut yang disediakan baik di AWS ataupun di Azure. Nanti Anda silahkan mengeksplorasi, kemudian dijadikan semacam tugas besarnya gitu. Ya. Tapi kalau Anda sudah paham ini, seharusnya untuk yang berikutnya tuh kita mau bikin mesin yang luar biasa besar, bisa mengerjakan kecerdasan buatan pun bisa. Super lah pokoknya bisa. Itu, tapi ya itu untuk yang layanan gratisnya nggak bisa gitu. Nanti kalau Anda sign up layanan gratis tuh Anda nanti dapat free credit $50 gitu ya. $50. Nah, $50 itu nanti harus Anda pergunakan secara bijaksana ya, karena setiap kita menyalakan komputer mesin virtualnya itu duit itu sedikit demi sedikit. Terus Anda kalau misalnya sudah selesai bermain-main dengan layanannya, pastikan dimatikan layanannya ya. Jadi kalau Anda logout itu belum berarti komputernya mati, komputer virtualnya ya. Jadi komputer virtualnya harus benar-benar dalam posisi stop gitu ya. Baru tidak kepotong duitnya gitu. Ya. Karena apa? Namanya juga komputasi awan, mesinnya itu ada di sana, tidak di komputer kita. Jadi kalau di start sudah di boot up di sana nyala, kalau kita tidak kasih perintah mati, dia nyala terus. Nah, waktu nyala terus itu ada duit yang kesedot gitu. Jadi
akun apa kayak akun dasar kita tuh dikasih $50 gitu. Meskipun sebetulnya murah sekali biayanya kalau kita pakai mesin yang paling simple ya. Tetapi ya harus pastikanlah. Jadi kalau bisa di stop ya stop saja dan sebagainya. Karena dia kalau nyala terus nanti kesedot sedikit demi sedikit gitu. Kredit yang diberikan kepada kita ya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Untuk komponen penilaiannya ya. Tugas mingguan tuh penting. Itu 55%. UTS itu 20%. UAS itu 25%. Jadi kalau ada tugas-tugas, saya minta Anda harus kerjakan dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Anda bisa lihat sendiri di situs kuliah itu sudah upload. Orsa Naomi, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya. Theodor Aldo, Belum ada, Pak. belum ya. Adriana Gaputra, Belum ada. ini kayaknya hampir semuanya yang pernah ngambil kelas saya semester lalu ya. Kelas apa ya? RPL, Pak. MPPL, Oh, Pak. RPL. MPPL, Oh, Pak. iya, makanya. PP. Kok kayaknya not family, bukan asing gitu ya semuanya. Oke. Oke, untuk ketua kelasnya saya tunjuk ya, Stefani aja ya, Stefani. Ya, Pak. Oke, nanti tapi untuk yang pertama ini masih tugas-tugas individual sih. Tapi nanti kalau sudah tugas kelompok nanti tolong dibantu. Terus kalau ada permasalahan apa-apa tolong nanti kontak saya. Terus nanti tolong pantau juga ya, jangan lupa kalau misalnya ada yang menemui masalah misalnya internet, listrik mati dan sebagainya, tolong kabarin saja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Stefani ya. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, saya akan cerita materi kita minggu ini ya, materi pertama tentang keuntungan komputasi awan. Sebetulnya pernah diajarkan di mata kuliah apa komputasi awan? Kita nggak tahu nggak? Ya. Di mata kuliah apa pernah diajarin komputasi awan? Thomas Haryo Wibisono? Gregorius Niarwin? Albert Faris? Kenapa? Pernah diajarin tentang komputasi awan nggak di mata kuliah lain sebelumnya? Saya kurang ingat sih, kayaknya belum, Pak. Belum sama sekali ya? Belum, kayaknya belum ada. Oke. Alvin Kosasi? Pernah nggak diajarin komputasi awan? Seingat saya belum. Belum ya? Oh ya, oke. Thomas Haryo nggak apa-apa. Oke ya, jadi ini kalau sama sekali yang baru berarti saya juga akan bicara pelan-pelan gitu. Karena konsepnya tuh basic banget, kita harus yang basic-basic ini Anda harus paham. Nanti kalau Anda nggak begitu paham juga, silahkan baca-baca lagi di YouTube tuh banyak ya, teori-teori tentang komputasi awan ya. Supaya Anda bisa paham dengan baik, karena ini saya yakin ini akan jadi besar. Buktinya apa? AWS tuh sudah mulai masuk Indonesia sekarang. AWS Indonesia tuh sudah ada. Sudah masuk. Jadi saya punya teman yang sebelumnya kerja di Dana, sekarang pindah ke AWS Indonesia gitu. Jadi mereka sudah melihat potensi Indonesia sebagai pasar yang besar sehingga bersedia masuk Indonesia layanan AWS Indonesia. Sebelumnya nggak ada tuh. AWS itu terdekatnya di Australia sama di Singapura. Jadi kalau kita langganan AWS tuh kita harus secara fisik nanti komputer kita ada di Singapura. Nah sekarang benar-benar bisa ada di Indonesia. Ya. Oke, saya ini ya materi ya, kelihatan ya. Ini maaf ini bahasa Inggris, Anda harus mulai memahami bahasa Inggris nggak apa-apa. Saya ceritanya bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi saya yakin juga harusnya nggak jadi kendala bagi Anda ya. Saya coba akan ceritakan secara pelan-pelan supaya Anda juga bisa memahami dengan baik konsep-konsep dasarnya. Jadi ini
topiknya kita tentang industri 4.0. Nah, sekarang katanya industri itu masuk fase keempat. Kalau society katanya fase kelima dan sebagainya itu ya. Jadi industri 4.0 itu berarti sudah mulai teknologi sudah mulai masuk menggunakan data sebagai pengambil keputusan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu salah satu yang sebagai penunjang itulah cloud computing. Adanya cloud computing itu memungkinkan adanya namanya IoT. Internet of Things. Internet of Things. Jadi sekarang saya kemarin juga baru beli ya Google Nest itu ya, Google Nest Second Generation gitu ya. Jadi saya bisa nanya macam-macam dengan bahasa Indonesia ke Google Nest tersebut ya. Cuaca hari ini agenda saya apa, dia akan jawab. Kalau saya bisa membeli peralatan misalnya lampu, steker, terus apa remote IR dan sebagainya, saya bisa merintah tolong nyalakan AC, dia menyala itu. Jadi nanti dalam koneksi WiFi itu nanti bisa merintahkan AC untuk nyalakan diri menggunakan remote universal itu dan sebagainya. Itu masuk dalam era smart home dan seterusnya. Jadi itu alat-alat itu yang bisa menghubungkan secara nirkabel yang bisa kita perintah. Nanti bisa di Korea tuh sudah ada tuh AC yang kulkas yang bisa tahu isinya apa. Kalau isinya kosong dia ngasih tahu. Terus harusnya kita makan sehat, yang harus disimpan harusnya apa dan sebagainya, dia bisa ngasih rekomendasi gitu. Mungkin bagi Anda yang pencinta drama Korea sudah tahu kayak gitu ya. Saya cuma ceritanya aja karena saya kulkasnya masih kulkas biasa gitu ya. Di sini juga belum dijual kayaknya kulkas pintar kayak gitu ya. Susahnya kalau kita misalnya mau makan yang nggak sehat, nggak boleh sama kulkasnya gitu. Kulkasnya ngelok gitu. Dia hanya mau ngasih makan yang sehat kan pusing kan ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini AWS itu apa? Amazon Web Service itu salah satu penyedia layanan global yang besar. Di Indonesia tuh ada sebetulnya. Yang lokal-lokal tuh ada dan ada asosiasinya gitu. Nanti kita akan kenalan juga dengan pihak asosiasi itu ya. Terus keuntungan-keuntungan apa kalau kita menggunakan komputasi awan dibandingkan kalau kita memiliki server sendiri. Jadi perbandingnya itu kita memiliki server sendiri ya. Kalau Anda punya bisnis itu Anda nggak mungkin ya beli komputer jangkrik ya. Punya bisnis, terus punya public IP, beli komputer 10 jutaan gitu. Terus dikonek ke internet melayani layanan permintaan secara online nggak mungkin itu. Begitu sudah yang order itu cuma 10, 20 orang, 30, 100 lah langsung lemot banget komputernya ya. Jadi kalau ngomong komputer server itu sudah harganya seharga mobil. Jadi komputernya tuh harganya sudah 100 juta, 80 juta dan sebagainya. Itu pun kemampuannya terbatas gitu. Terus kita melihat yang program AWS dalam mengedukasi namanya AWS Educate ya. Jadi ini ya katanya tahapan-tahapan revolusi industri ya. Jadi dulu di Inggris kan ada revolusi industri pertama. Sedangkan industri 1.0 gitu ya. Jadi dimulai pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap saat itu. Terus kemudian masuklah industri 2.0 itu dengan ditemukannya ban berjalan. Jadi ban berjalan itu memungkinkan produksinya bisa massal dalam waktu singkat ya. Bayangkan kayak mobil perusahaan Mitsubishi itu ya. Dia bisa bikin mobil, bayangkan aja 10.000 setahun gitu ya. Kayaknya mereka nggak punya 10.000 setahun, 10.000 sebulan. Jadi dia bisa bikin mobil mungkin sehari itu bisa 10 sampai 100 mobil sehari. Berarti tingkat efisiensinya dan sebagainya sudah sangat tinggi. Kemudian berikutnya namanya industri 3.0 itu mulai dengan ditemukannya komputer. Ada integrated circuit dan sebagainya itu ya. Jadi peran elektro bermain. Sudah mulai robotik dan sebagainya. Sekarang Anda lihat pabrik-pabrik sudah pakai robot. Nah, sekarang kita memasuki era baru dinamakan industri 4.0 karena adanya itu kecerdasan buatan, otomasi, big data, IoT, dan sebagainya itu yang membuat hidup lebih mudah. Ya. Itu ya. Jadi sekarang kita masuk industri 4.0. Indonesia katanya sebenarnya belum selesai industri 3.0 tapi dipaksa masuk industri 4.0.
Jadi nanti robot-robotnya dan sebagainya sudah bisa berbicara satu sama lain ya. Bisa mengumpulkan data secara otomatis dan sebagainya yang sebelumnya harus ada intervensi manusia. Gitu. Jadi sistemnya sudah cyber physical. Gitu. Kalau yang sebelumnya industri 3.0 itu masih komputer dan automation saja. Oke, nah sekarang kalau saya mempunyai bisnis sekarang. Saya bikin perusahaan startup gitu ya. Dan otomatis kan saya butuh server ya untuk melayani kebutuhan dalam internalnya maupun dalam melayani pelanggan atau customer yang mau menggunakan jasa atau barang yang saya buat gitu ya. Nah, pertama kali kan bingung ya. Saya kan harus invest di server gitu. Zaman dulu saya harus invest di server. Tadi saya cerita server tuh harganya seharga mobil. Kalau di Indonesia berarti kan lebih mahal daripada biaya gaji orang kan ya. Misalnya di Jogja, UMR berapa? UMR 1,5 juta gitu ya. Tapi servernya bisa 60 juta, 70 juta, 80 juta, mungkin sampai 100 juta gitu. Jadi invest untuk beli server itu mahal sekali di awal. Ya. Investasi untuk beli server itu mahal sekali ya. Nah sekarang berpikiran, saya harus mengeluarkan uang segitu banyak, misalnya 100 juta aja ya, 100 juta. Kalau bisnis saya gagal gimana ya? Gitu. Misalnya saya bikin startup, baru berjalan 3 bulan ternyata nggak jalan. Bisnis saya gagal, berarti yang 100 juta yang beli server itu mau saya apain? Mau saya jual lagi. Anda tahu kan komputer itu kalau beli baru segitu dijual lagi kan ngedropnya bukan main gitu. Susah kan, jadi investasi dalam bentuk computerized system itu mahal. Terus yang kedua, kalau bisnis saya berhasil, misalnya ya, saya beli server yang bisa melayani 1000 concurrent user. Berarti dia bisa melayani 1000 pengguna dalam waktu bersamaan. Gitu. Kalau yang ekstrim yang bawah tadi kan gagal ya. Tapi kalau ekstrim yang satunya lagi. Kalau bisnis saya berhasil. Dan ternyata pelanggan saya sudah 1 juta. Bukan 1000 lagi. Terus gimana? Saya harus beli server baru kan. Bayangkan kalau ternyata semua orang pengen akses di server saya karena sudah sangat membludak malah jadi lemot sekali, malah orang malah nggak jadi beli atau nggak jadi pesen gitu. Kalau nggak jadi beli, nggak jadi pesen kan jadi saya kehilangan peluang pendapatan. Bayangkan kalau saya mempunyai server yang 100 juta, ternyata kurang besar, saya harus beli server lagi yang misalnya 300 juta, kan ada proses ya, tidak bisa langsung server yang baru dinyalakan kan, nggak bisa kan. Harus ada proses setting-setting, harus ada proses migrasi data, harus ada proses dan sebagainya yang membutuhkan energi yang tidak besar. Jadi ada jeda antara pemindahan dari server yang lama ke server yang baru. Nah nanti server yang lama kalau sudah selesai mau diapain? Dijual. Nggak ada harganya juga. Jadi untuk bikin bisnis itu ada pertanyaan ya. Saya mempunyai resource yang cukup nggak ya dalam hal komputasi ya, berapa uang yang harus saya invest di awal gitu untuk bisa mendukung bisnis saya ini. Kalau berhasil gimana, kalau nggak berhasil gimana, terus apakah storage-nya cukup nggak ya, karena mungkin pelanggannya banyak, penggunanya banyak dan sebagainya. Jadi nanti ada sedikit kendala ya, jadi kita harus mikir dari awal infrastrukturnya gimana nanti kalau saya bikin komputer atau suatu perusahaan ya. Terus kemudian budgetingnya harus pikir jangka panjang. Karena apa? Kan saya invest sangat besar 100 juta. 100 juta itu berarti harusnya saya nanti bisa dipakai berapa tahun ke depan. 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan harusnya sudah bisa tetap bisa mengakomodasi kebutuhan saya. Mau pelanggannya cuma 10, mau pelanggannya 100, atau pelanggannya 1000, ya komputernya segede itu kemampuannya. Jadi kalau misalnya pelanggannya sedikit, berarti saya menghabiskan banyak energi listrik dan energi komputasi untuk melayani pelanggan yang terbatas, ya, dan seterusnya. Proses pembeliannya juga panjang, ya. Anda harus searching ke beberapa perusahaan penyedia server, negosiasi dan sebagainya. Harus beli lisensi softwarenya dan seterusnya, ya. Terus kemudian bagaimana implementasinya, harus pakai
tahapan-tahapan, kemudian not scalable, tidak dapat diskala. Skalanya harus scale up saja. Jadi saya hanya bisa meningkatkan kemampuan tapi tidak bisa menurunkan kemampuan. Saya beli server yaitu kemampuannya segitu, kalau ternyata sudah nggak muat lagi saya beli yang lebih besar lagi. Yang berharap sampai beberapa tahun ke depan masih bisa bertahan gitu. Jadi kita selalu harus ada pertanyaan mengenai kemampuan maksimum dari server saya berapa ya. Kalau saya salah tebak, nah itu tadi permasalahannya. Salah tebak, kalau ternyata usaha saya berhasil, saya harus invest lagi. Kalau usaha saya gagal, saya membuang uang yang sangat banyak. Gitu. Padahal sekarang bisnis kan berkembang sangat pesat ya. Bisnis, usaha-usaha startup berkembang, jatuh bangun dan sebagainya. Yang dibutuhkan sekarang bukan yang jangka panjang dan sebagainya. Bagaimana tetap bisa fleksibel. Jadi rencana bisnisnya, perancangan finansialnya bisa fleksibel. Terus bagaimana security-nya? Faktor security menjadi hal yang sangat penting sekarang ya. Terus kapasitasnya bagaimana? Bagaimana saya mengakomodasi kapasitas yang mungkin nanti akan meledak di masa mendatang. Terus biaya. Bagaimana saya bisa mengurangi biaya ya supaya saya bisa menawarkan barang yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing saya. Dan kemudian juga bagaimana saya bisa open itu artinya saya bisa terbuka dalam segala macam infrastruktur yang ada dan bisa bebas beradaptasi. Nah ini yang kadang-kadang sulit kalau kita tanpa menggunakan itu tadi yang namanya komputasi awan tadi. Oke, jadi perbandingannya kita bandingkan dua sekarang. On premise, jadi kita memiliki server yang kita taruh secara fisik di kantor. Ingat ya, kalau kita punya server tuh harus pasang AC ya. Benar kan? Saya dulu ingat waktu saya dari dosen muda di Maranatha. Jadi saya dulu kan 15 tahun di Maranatha ya. Jadi kita di Maranatha tuh kan dingin nggak kayak di Jogja. Jadi sebetulnya di ruang dosen itu nggak perlu ada AC juga sudah dingin gitu. Terus diputuskan membeli server. Dan dalam server mah dikasih AC. Gitu. Kadang-kadang saya guyon. Wah, kok ternyata itu server tuh lebih penting daripada manusia ya. Kenapa? Kalau server malah dikasih AC, tapi dosennya malah enggak gitu. Ya, jadi untuk beli server harus memikirkan masalah AC, ruangannya tertutup dan sebagainya. Ya, dibandingkan ya ini alternatif kedua dengan menggunakan komputasi awan atau cloud computing. Ini perbandingannya. Nah, kita lihat keuntungannya kalau dibandingkan dengan ini. Oke. Apa itu cloud computing? Nah, itu definisinya sekarang. Jadi cloud computing adalah delivery atau pengantaran dari resource IT secara on demand. On demand itu berarti kalau saya butuh langsung ada gitu. Kayak Netflix itu termasuk on demand ya. Jadi saya tinggal milih movie-nya apa, saya pencet langsung ada untuk saya. On demand ini juga cloud computing juga sama. Jadi saya butuh resource IT, saya tinggal beli saja. Pada saat itu juga sesuai dengan apa yang saya beli, saya akan dapat. Nah, dia akan dideliver melewati network baik public maupun private. Jadi dia bisa menggunakan public network, artinya internet, atau bisa menggunakan private network, bisa sebenarnya. Terus kemudian dia memiliki karakteristik zero upfront cost, jadi biaya ke depannya itu nol, biaya di depan yang harus dibayarkan awal itu nol. Beda dengan kalau kita memiliki server ya. Kalau server saya harus beli 100 juta, 50 juta di awal. Kalau ini nggak ada. Terus kemudian tidak ada kontrak jangka panjang. Jadi kalau saya butuhnya mau 3 bulan boleh, saya butuhnya setahun boleh. Tentu saja penyedia komputasi awannya akan memberikan pilihan. Kalau Anda mau sign up kontrak jangka panjang, biasanya jatuhnya lebih murah daripada kalau saya kontrak bulanan gitu. Itu sebagai daya tarik saja. Jadi kalau misalnya saya daftar di AWS itu ya, saya maunya tahunan gitu atau bulanan. Nah, kalau saya sign up setahun sekalian, mungkin saya bisa berhemat cukup banyak. Apalagi kalau multi year dan sebagainya. Terus kemudian pembayarannya adalah pay as you go.
Jadi kita membayar apa yang kita pakai. Kita membayar apa yang kita pakai. Yang tidak dipakai gimana? Nggak bayar gitu. Cara menghitungnya gimana? Mereka masing-masing perusahaan memiliki cara menghitungan. Hard disk itu ada cost-nya, komputasinya ada time-nya dan sebagainya, itu nanti ada biayanya per satuannya masing-masing. Oke. Jadi ini ya, cloud computing adalah suatu resource IT yang disediakan secara on demand. Jadi kalau saya butuh langsung ada, selama saya mempunyai koneksi internet yang bagus. Koneksinya bisa melewati jaringan publik atau private, boleh. Jadi pakai private pun bisa. Jadi saya mempunyai jaringan fiber optik sendiri, nanti memang di situ nggak pakai jaringan internet mungkin juga. Terus kemudian juga dia memiliki karakteristik bahwa tidak ada pembayaran di muka, zero upfront cost, tidak ada kontrak jangka panjang. Biasanya kalau di AWS itu minta pakai kartu kredit ya. Kartu kredit nanti kita tagih, ada tagihan bulanan atau tidak tagihan tahunan dan sebagainya. Terus kemudian juga pembayarannya pay as you go. Jadi membayar layanan yang memang kita butuhkan. Kalau saya nggak butuh layanan A, saya nggak perlu beli. Kan kalau saya beli server itu kan mau saya pakai atau tidak saya harus bayar semua. Ya. Kalau ini nggak, kalau ada layanan nggak, saya nggak pakai, saya nggak usah bayar. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silahkan. Belum ya? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Nama saya Timotius Pak, Ferdinand Wijayanta. Oke, silakan Timotius ya. Saya cuma ingin bertanya sih Pak, mungkin penasaran saya dari dulu. Cloud computing itu sebenarnya membutuhkan server juga nggak sih Pak? Cloud computing ada servernya, tetapi mereka tidak akan pernah ngasih tahu secara fisik servernya ada di mana. Oh oke Pak, betul. Jadi Baik, misalnya ya, mereka tuh mengasih tahu ini server saya ada di misalnya di California Utara, tapi di persisnya di alamat mana mereka nggak akan ngasih tahu untuk alasan keamanan. Ya. Gitu ya. Baik Pak, berarti tetap membutuhkan server juga dong Pak? Iya, tetap ada servernya. Oke. Sebentar, ini ada telepon dari Pak Joko Budi ya, sebentar. G, Pak. Pak Budi. Saya lagi ngajar ya Pak. Saya lagi ngajar. Nanti mungkin ya setengah jam lah bisa. Setengah jam lagi. G. Sorry. Itu ya. Jadi mereka itu akan ngasih nanti waktu di minggu ketiga. Nanti kita bicara mengenai infrastruktur. Jadi bagaimana infrastruktur komputasi awan tuh di setting gitu. Ya. Jadi ada region, ada area dan sebagainya, nanti kita belajar. Nanti masing-masing tuh nanti kita gini, kalau saya mau bikin layanan komputasi awan untuk perusahaan saya ingin memilih region yang terdekat gitu. Karena ada istilah latensi ya, latensi itu berarti kecepatan respon kan, keterlambatan. Jadi kalau saya misalnya ya, saya perusahaan Indonesia, tapi saya menyewa AWS tapi servernya ada di Amerika Utara gitu ya. Dengan servernya ada di Korea Selatan, saya pasti milih Korea Selatan. Karena apa? Responnya lebih cepat pasti gitu. Daripada kalau server saya ada di Amerika Utara gitu. Nanti juga sama, nanti kalau ada di Indonesia lebih baik kita milih Indonesia gitu, karena kecepatannya jauh lebih tinggi daripada kalau saya misalnya menyewa AWS tapi server saya milih di Singapura. Gitu ya, Timotius ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nanti kita belajar itu di minggu ketiga nanti ya. Jadi waktu kita nanti men-set mesin virtual tuh benar-benar ditanya, Anda mau milih yang di mana nih gitu.
Tapi tentu saja karena gratis itu pilihannya terbatas itu. Jadi Amazon akan menyediakan yang gratis itu di region-region tertentu, tidak semuanya ada gratisnya. Tapi kalau kita bayar nanti kita bebas milih dari mana saja sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi misalnya perusahaan saya sudah global gitu ya. Saya akan memiliki banyak sekali duplikasi aplikasi. Dan nanti kalau pelanggan dari Amerika Utara ya saya taruh saja server di Amerika Utara. Untuk pelanggan Asia mungkin saya pilih di Jepang dan sebagainya bisa. Jadi kita bisa konfigurasi macam-macam seperti itu. Gitu ya. Shift F5. Oke, saya lanjut. Ini ya definisi cloud computing. Saya lanjutkan lagi. Nah ini cloud on premise itu berarti adalah saya mempunyai server yang ada fisik di kantor saya dibandingkan dengan cloud hosted ya. Ini ada beberapa keuntungan ya. Yang biru ini adalah on premise, yang orange adalah cloud hosted ya. Jadi nanti ada beberapa, kalau misalnya yang biru misalnya scaling is expensive gitu. Jadi kalau saya ternyata pelanggan saya berbanyak, saya harus beli server baru, itu mahal sekali investasinya. Dan butuh waktu untuk migrasi dan sebagainya. Terus sistem teleponnya harus pakai PBX. Jadi sistem komputer yang sewa langsung dari Telkom gitu. Tapi kalau saya pakai cloud itu nanti scalingnya itu mudah, saya tinggal bayar saja. Lebih mahal bayarnya, nanti secara langsung dalam hitungan menit langsung bisa upgrade gitu. Dan nanti untuk komunikasinya bisa pakai VoIP gitu. Jadi akan jauh lebih murah. Dan beberapa lagi ya, bagaimana dia bisa telepon, terus kemudian juga bagaimana membuat backup. Kalau backup saya harus mempunyai infrastruktur untuk menyimpan tape saya gitu ya, untuk backup data. Terus kemudian kalau di hosted yang cloud itu saya bisa menyewa layanan khusus untuk backup dan harganya sangat murah. Terus kemudian saya harus memiliki pegawai mikir hardware di sini. Kalau saya on premise, saya harus memiliki orang yang mempunyai knowledge yang cukup untuk hardware yang saya harus gaji full time. Nanti kalau pakai cloud itu saya nggak perlu gitu. Saya hanya perlu mikir orang yang bisa makainya saja. Tetapi untuk pemeliharaan server, nggak harus mikir AC, nggak harus mikir UPS dan sebagainya, itu urusan mereka. Saya tinggal sewa saja gitu. Terus koneksinya juga bisa macam-macam, bisa pakai fiber, bisa pakai dan sebagainya gitu. Ya. Oke. Jadi ini ya. Oke, jadi sekarang saya harapkan Anda semua sudah mulai paham sekarang bahwa ada potensi keuntungan yang signifikan kalau kita menggunakan komputasi awan. Ada potensi keuntungan yang signifikan kalau kita menggunakan komputasi awan. Karena itu tadi, saya tidak perlu invest di depan yang mahal, saya nggak perlu nebak sekarang. Jadi kalau saya mempunyai bisnis startup yang baru, modal saya sedikit, saya nyewa aja yang sedikit dulu aja. Saya menyewa server yang kemampuannya terbatas dulu, misalnya kemampuannya hanya untuk 1000 orang. Bayarnya kan murah, gitu ya. Atau 100 orang dulu lah. Terus ternyata pelanggan saya banyak, saya tambah aja duit. Dan enaknya nanti gini, kalau misalnya ya, kan dalam 1 tahun kan tidak selalu sibuk ya. Server saya mungkin menjelang Idul Fitri kan banyak yang beli, menjelang libur Natal banyak yang beli. Saya bisa menyewa sementara. Gitu. Jadi nanti menjelang Idul Fitri saya sewa dulu tambahan sementara gitu. Nanti setelah Idul Fitri saya drop lagi. Atau nanti menjelang libur Natal saya tambahkan dulu kemampuannya. Nanti setelah libur Natal kan sepi lagi, normal lagi. Saya nggak jadi tambahan layanan, saya bisa lepas dulu. Itu juga mungkin kalau di komputasi awan, kalau di dalam on premise itu nggak mungkin dilakukan. Itu ada namanya sifatnya namanya elasticity. Elasticity. Gitu ya. Oke. Nah, cloud itu ternyata ada dua. Cloud itu ada dua. Ada yang sifatnya public cloud, ada yang sifatnya private cloud. Jadi public cloud itu pada umumnya gini. Jadi dia menumpang infrastruktur umum.
Infrastruktur umum itu apa? Internet biasanya. Ini namanya public cloud. Nah, biasanya ya kayak Amazon Web Service, Azure maupun yang lain tuh kayak Google Cloud Platform itu menggunakan infrastruktur publik. Jadi mereka termasuk dalam kategori public cloud. Terus ada lagi yang berikutnya namanya private cloud. Jadi dia tidak menumpang jaringan internet tapi memiliki jaringan khusus gitu ya. Kenapa seperti ini penting? Ya, contohnya misalnya kita memiliki kantor-kantor yang sifatnya sangat rahasia. Datanya nggak boleh bocor di luar gitu ya. Dan itu kan nggak mungkin terlalu riskan kalau kita memakai jaringan internet ya untuk berbagi data meskipun sebenarnya sudah sangat secure. Gitu. Jadi akan lebih secure lagi kalau secara fisik itu terpisah dari internet. Nah, itu mau dijebol juga nggak bisa karena secara fisik dia disconnected. Nah itu juga bisa namanya private cloud. Misalnya ada jaringan khusus untuk pemerintah Indonesia, dia bikin jaringan khusus nggak connect internet tapi masing-masing kantor pemerintah bisa berkomunikasi, itu bisa dilakukan. Dan itu akan secara meskipun yang public cloud sudah secure, itu akan menambah lagi secure lagi. Jadi ciri khasnya kalau public cloud itu adalah publicly shared virtualized resources. Jadi resourcesnya itu di-share secara publik. Jadi saya berbagi dengan orang lain gitu ya. Terus kemudian customer-nya banyak, multiple customer. Jadi orang bisa nambah, AWS bisa nambah customer sebanyak yang dia mampu gitu ya. Terus kemudian support connectivity over the internet. Nah, dia akan cocok untuk informasi yang tidak begitu konfidensial atau tidak begitu rahasia. Cocok. Misalnya penjualan e-commerce cocok sekali. Tapi misalnya data intelligence dan sebagainya, CIA, KGB, atau di sini namanya apa ya? Lembaga Sandi Negara dan sebagainya nggak cocok kalau pakai yang public cloud ya. Nah, cocoknya mereka yang private cloud. Jadi dia privately shared virtualized resources. Kemudian customer-nya juga dedicated. Jadi customer-nya tertentu saja dikendalikan. Konektivitasnya dengan internet juga bisa, tetapi secure gitu ya. Jadi ada private khusus gitu ya, atau pakai jaringan fiber optik maupun jaringan privat lainnya. Nah, dia akan cocok untuk informasi yang sifatnya konfidensial dan informasi-informasi inti lainnya gitu. Jadi tadi ya ada on-premise, ada cloud. Nah, ada keuntungan-keuntungannya. Ternyata cloud pun juga ada dua kategori. Ada yang namanya public cloud, ada yang namanya private cloud. Yang kebanyakan yang akan kita pelajari nanti masuk dalam kategori public cloud. Bukan masuk dalam kategori private cloud gitu ya. Jadi kayak Amazon Web Service, Microsoft Azure maupun Google Cloud Platform itu nanti sifatnya lebih ke arah public cloud. Nah ini di antara public sama private itu ada kombinasinya dinamakan hybrid cloud. Hybrid cloud. Dan hybrid cloud itu ada sebagian informasi yang dianggap penting itu ditaruh di private, tapi informasi lain yang nggak begitu konfidensial ditaruh di public gitu. Karena mungkin kemampuan hardware yang mereka miliki tidak bisa menampung semua informasi yang ada. Jadi ada sebagian yang sifatnya konfidensial disimpan tersendiri dalam jaringan yang dikelola mereka sendiri. Terus nanti sebagian lain yang tidak begitu konfidensial itu bisa memakai layanan-layanan public cloud semacam AWS, GCP maupun Microsoft Azure. Nah, seperti ini ya. Jadi ada tengah-tengahnya juga. Kalau orang misalnya kemampuan, misalnya perusahaan nggak bisa fully private gitu ya. Karena ada beberapa, karena kalau fully private datanya besar sekali ya mungkin biayanya besar. Sama aja dengan on-premise berarti ya. Jadi dia bisa memakai strategi hybrid. Terus kemudian cloud itu juga dibagi 3 kategori layanan atau model layanan ya. Jadi ada yang namanya IaaS, ada yang namanya PaaS, ada yang namanya SaaS. Kita secara tidak sadar itu menggunakan minimal SaaS. Jadi yang paling rendah sendiri, yang paling basic sendiri itu namanya infrastructure
as a service. Jadi layanan infrastruktur. Jadi ada service model ya. Ini yang paling simple, paling basic. IaaS itu adalah infrastructure as a service. Bentuknya hanya barebone komputer aja. Jadi saya mempunyai komputer virtual di sana, istilahnya komputernya kosongan, gitu ya. Kayak saya beli komputer baru, belum ada isinya apa-apa, isinya cuma OS aja. Itu IaaS itu. Saya bisa nambah apapun yang saya suka, saya mau nambah layanan apapun, saya install sendiri, saya konfigur sendiri, gitu. Nah, yang kedua adalah platform as a service. Jadi dia ada tambahan layanan di atas ini. PaaS itu ya. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Platform as a service itu tidak cuma sekedar barebone, tetapi ada layanan tambahan, di-combine jadi satu. Terus yang paling tinggi, atau yang paling yang kita paling sering pakai itu namanya SaaS. Software as a Service. Kalau kita mau menggunakan Office 365, kita ngedit Word pakai web gitu ya. Atau kita menggunakan Google Docs. Atau kita menggunakan layanan-layanan yang langsung bisa kita pakai, tapi aplikasinya di pihak lain itu masuk dalam kategori SaaS itu. WhatsApp itu juga SaaS. Telegram itu SaaS. Karena kita langsung memakai layanannya atau softwarenya. Kita tidak peduli di baliknya Telegram itu mau pakai Linux atau Windows, I don't care. Yang penting di hadapan saya pakai Telegram, saya bisa kirim pesan ke orang dan sebagainya. Jadi ini yang paling basic itu namanya infrastructure as a service. Yang middle itu namanya platform as a service. Jadi sudah ada konfigurasinya, tinggal saya tambahkan software di atasnya gitu ya. Yang paling kita sering temui, misalnya kita memakai Google Drive, OneDrive, Office 365, Google Docs, dan sebagainya itu masuk dalam kategori SaaS atau Software as a Service. Nah, contohnya ilustrasinya ya. Kalau saya punya mobil dan mobilnya itu saya sewakan, itu berarti saya masuk dalam kategori IaaS. Saya mempunyai platform mobil, mobilnya saya sewakan ke orang untuk dipakai, itu IaaS. Dia mau dipakai untuk Grab boleh, dia mau dipakai untuk Gokar boleh, dia mau dipakai untuk taksi ya silahkan, terserah kamulah yang mau nyewa. Itu masuk dalam kategori IaaS. Kalau saya memiliki mobil yang saya pakai sendiri, saya on premise ini ya, kayak saya beli server, saya beli mobil, saya pakai sendiri, itu on premise. Tapi kalau saya beli mobil, mobilnya saya sewakan ke orang, mau dipakai apa terserah, mau dikonfigur apa terserah sana, berarti orang itu melihat mobil saya sebagai IaaS, infrastructure as a service. Saya barebone mobil kosongan. Tapi kalau saya memakai taksi atau mobilnya sudah dipakai untuk taksi, sudah dikonfigur untuk taksi dengan ada argometernya dan sebagainya gitu ya, ada drivernya sudah tersedia, saya tinggal pakai, itu namanya PaaS. Tapi kalau saya menggunakan bis, saya pakai bersama-sama, saya nggak perlu mikir nunjukin macam-macam gitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori SaaS. Software as a Service. Software as a Service. Jadi ini yang premis, ini yang paling basic, ini yang tengah-tengah, ini yang sering kita temui, sudah bentuknya software jadi yang tinggal kita pakai gitu ya. Saya memakai Spotify, View gitu ya, terus pakai WeTV, Netflix, itu masuk kategori SaaS semua. Ini bedanya. Kalau saya menggunakan on-premise, saya memiliki on-server dari networking, storage, server, virtualisasi, OS, middleware, runtime library, data sampai aplikasi, saya kelola sendiri semua. Ya, saya kelola sendiri semua. Ini
Saya harus memiliki tenaga kerja IT yang mengenal hardware, yang mengelola ini ya, nanti yang mengelola aplikasi dan sebagainya. Kalau saya masuk IaaS, itu berarti saya sudah nggak perlu mikir servernya. Saya hanya tahu saya mau pinjam atau saya mau buat komputer virtual. Isinya saya mau pakai Linux bisa, mau Windows bisa, saya mau konfigur sendiri. Jadi saya sebagai pengguna hanya tahu di level OS sampai aplikasi. Saya tinggal tambah aja ini. Saya nanti tambah dari OS-nya saya mau kasih database. Saya kasih database sendiri. Terus saya mau kasih library apa, saya platform apa, framework apa. Saya datanya saya konfigur, aplikasinya saya tanam. Itu berarti saya manage sendiri itu sampai di sini. Kalau IaaS ya. Yang bawah ini tanggung jawab dari Amazon-nya. Tanggung jawab Amazon-nya, tanggung jawab Microsoft-nya, tanggung jawab Google-nya. Saya nggak perlu mikir servernya sering di-backup atau tidak gitu ya. Saya nggak perlu mikir servernya kepanasan atau tidak, enggak. Saya cuma melihat saya mempunyai OS gitu aja. Nah, kalau PaaS itu sudah lebih banyak lagi. Jadi ini pengelolanya mengelola sampai bagian runtime, saya hanya perlu mikir data sama aplikasi saja. Jadi sampai OS dan sebagainya, kayak saya kan menggunakan WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp-nya saya kan nggak perlu mikir WhatsApp itu berjalan pakai server apa ya, spek komputernya saya kan don't care gitu. Yang penting kan main untuk saya, jalan untuk saya gitu. Nah, tapi di sini sudah sampai level data dan aplikasi itu di bawah kendali saya. Jadi saya tinggal memikirkan bagaimana saya bisa memakai data dan aplikasi ini. Gitu. Nah, yang paling tinggi misalnya Office 365 itu seluruhnya itu dikendalikan oleh pihak lain. Saya sebagai user tinggal pakai gitu. Saya nggak perlu mikir ini saya mau tambah apa dan sebagainya. Saya hanya bisa ngusul saja. Kok tidak ada emoticon ini ya di WhatsApp ya gitu. Kok nggak ada fitur ini ya? Kita kan ngusul aja, tapi kendali sepenuhnya di pihak WhatsApp. Nah, WhatsApp pun nggak mungkin mengelola ini, dia sebagian besar juga mungkin nyewa di Amazon gitu. Tapi yang penting ini dalam perspektif pengguna ya, perspektif saya sebagai user. Jadi kalau saya memiliki server itu saya ngelihat ini semua di bawah saya kendali semua, yang mungkin merepotkan. Kalau saya sebagai IaaS, saya menyewa IaaS, saya melihat di sisi OS sampai atas. Saya bisa mengendalikan sepenuhnya apa yang mau saya pasang, framework apa yang saya mau pakai, data apa yang saya mau simpan, aplikasi apa yang saya mau tanam di situ, terserah saya. Tapi kalau PaaS itu tengah-tengah, sampai runtime-nya itu masih dalam kendali pihak yang sana. Saya sebagai user hanya bisa di aplikasi sama data. Ini contohnya nanti ada yang namanya serverless service di AWS ya. Jadi saya itu buat aplikasi mobilenya menumpang di AWS, tapi saya nggak perlu peduli database-nya pakai apa, terserah AWS sana lah. Saya mau pakai saja, saya mau jual layanan saya. Itu masuk dalam kategori PaaS. Terus yang paling tinggi itu di sini, SaaS itu Office 365. Jadi saya hanya sebagai pengguna aplikasi saja. Saya tidak punya kendali apapun yang ada di situ, saya hanya bisa pemakai saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Sampai saya istirahat. Silakan. Saya mau nanya Pak. Boleh, siapa nih? Siapa? Kalau untuk misal saya integrasi payment dengan salah satu bank gitu, itu termasuk cloud computing juga Pak? Sebetulnya enggak. Jadi Anda harus kerjasama sama banknya. Saya bikin aplikasi ya, misalnya saya masuk dalam kategori PaaS ini ya, tapi kan saya pengen supaya bisa melayani pembayaran via bank gitu ya. Ini pihak AWS-nya nggak bisa nyediain. Anda harus negosiasi sama banknya. Tetap ya, gitu loh. Paham nggak? Ya biasanya mereka akan menyewakan API.
Jadi saya harus membeli API-nya atau menyewa API dari BCA gitu ya. Dia akan nge-charge nanti. Apa integrasi ke API-nya mereka itu termasuk cloud computing berarti Pak? Bukan. Jadi itu kayak apa ya? Istilahnya bukan cloud computing ya. Jadi kayak API connection saja sebetulnya ya. Karena itu BCA-nya mungkin punya cloud computing sendiri, tapi kan saya nggak bisa cawe-cawe apa yang dilakukan BCA di cloud computing dia kan. Saya hanya bisa tahu apa yang saya lakukan di servis saya kan gitu. Perkara saya nanti butuh API-nya BCA, saya harus kontak mereka. BCA saya mau menggunakan API-mu nih untuk pembayaran punya saya harus bayar berapa? Itu loh. Terus saya harus negosiasi dengan BNI. BNI saya mau pakai virtual account-mu untuk bayar dan sebagainya gitu. Nah, kalau Anda nggak mau repot, itu Anda bisa menyediakan atau mengontak misalnya kayak Paytren, Paybill Indonesia dan sebagainya itu mereka sudah melakukan semua negosiasinya gitu loh. Jadi kalau saya itu bisa kontak satu persatu bank itu untuk bisa connect ke layanan saya, tetapi kan akan repot dan sangat menguras energi. Nah, yang namanya kayak Paybill Indonesia, Paytren Indonesia dan sebagainya itu memudahkan saya, tapi dia pasti akan mengutip fee tambahan gitu. Gitu sih. Gimana? Cukup paham nggak? Cukup paham Pak. Cuma berarti koneksi dari layanan saya ke layanan mereka, ke layanan misal kayak Mitra dan lain-lain payment gateway itu berarti bukan termasuk cloud computing berarti Pak ya? Bukan, karena providernya kayak Amazon nggak nyediain. Cuman dia akan bisa menjamin kalau ada koneksi itu secure gitu aja. Gitu sih ya. Jadi dia cuma bisa menjamin koneksi itu aman. Ya, dia hanya bisa menjamin koneksi aman, tetapi bagaimana Anda mengkonek dan sebagainya urusanmu itu ini masuk dalam kategori PAS minimal ya, gitu. Gitu. Itu ya. Jadi ya kayak tadi saya bilang kalau Anda nggak mau repot harus menyediakan pihak ketiga. Anda bisa mengontak perusahaan yang bisa menyediakan, mereka sudah punya koneksi dengan berbagai bank. Mereka sudah nego, saya tinggal pakai aja jasa mereka gitu bisa. Ada perusahaan kayak gitu yang kayak tadi saya bilang ada Paybill Indonesia, Paytren Indonesia dan sebagainya itu. Gitu. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke salah satu brand sekarang. Kita masuk ke brand AWS ya, Amazon Web Service. Itu Anda kan sudah tahu ya, sebenarnya pelopor dari e-commerce di dunia adalah Amazon. Barulah kita bisa bicara Alibaba, Tokopedia dan sebagainya, itu semuanya menjiplak bagaimana Amazon sukses gitu ya. Amazon tuh dulu dia jualan buku saja. Karena saking suksesnya mereka akhirnya menjual macam-macam, sampai sekarang mereka jualan apapun gitu ya. Jadi Amazon Web Service adalah layanan infrastruktur yang disediakan perusahaan Amazon. Jadi kayak dia anak perusahaannya Amazon, tetapi dia sebetulnya dia tuh melayani Amazon itu sendiri, tetapi karena komputasinya saking powerfulnya untuk melayani Amazon itu sudah masih sisa banyak gitu ya. Maka dia tawarkan ke perusahaan lain, siap Anda mau pakai nggak ini layanan kita, karena untuk melayani Amazon saja mereka masih susah banyak kemampuannya gitu. Jadi Amazon adalah suatu layanan platform, cloud platform yang mereka mengklaim adalah sangat reliable, sangat scalable. Scalable itu bisa diperbesar, diperkecil. Ini low cost. Low cost karena apa? Mereka sudah pelanggannya sangat banyak sehingga untuk nambah 1 dan 2 itu bisa sudah ditekan biayanya ya. Jadi mereka sudah punya pelanggan yang sangat banyak sehingga biaya-biaya itu yang mereka keluarkan di awal itu sudah dibagi oleh banyak pengguna sehingga orang kalau daftar di situ biayanya jadi sangat murah katanya ya. Tapi katanya kalau saya observasi, kalau saya baca-baca tuh penyedia layanan cloud Indonesia tuh bisa lebih murah lagi daripada Amazon ya. Mereka tuh sudah memiliki 1 juta bisnis
yang sebagai pelanggan, ya bukan 1 juta orang ya, 1 juta perusahaan yang sudah langganan ke dia dari 190 negara. Jadi kalau infrastruktur yang tradisional ada peralatan, resource, kontrak dan biaya, kalau AWS tuh nanti tidak ada expense di depan, tinggal sign up saja gitu ya. Tapi tentu saja ya, kalau kita nggak pakai layanan yang gratisan, kita harus mengasih dia kartu kredit kita. Jadi kita bisa scale up, bisa scale down tergantung kebutuhan. Kalau bisnis saya bagus, saya bisa scale up saja, tinggal bayar tambah. Nanti kemampuannya bisa membesar sendiri. Terus nanti membuat kita time to marketnya bisa cepat ya. Karena bayangkan kalau kita bikin server, ganti server kan butuh waktu ya. Setting-setting, migrasi data. Ini nggak perlu migrasi. Otomatis langsung jalannya data yang lama langsung bisa terakomodasi. Kemudian infrastrukturnya juga sifatnya self-service. Gitu. Ini customer-nya banyak sekali ya. Jadi mereka sudah sangat besar. Netflix pun ternyata ada di Amazon Web Service, kemudian Binus ternyata juga dipakai Amazon Web Service, kalau Maranatha pakai Azure kalau nggak salah. Traveloka juga pakai Amazon Web Service, Unilever juga sama, Halodoc juga pakai, NASA, Rovio itu yang bikin Angry Bird itu ternyata pakai juga, Ubisoft itu kan perusahaan software yang bikin game dan sebagainya itu dia memakai Amazon. Ini keuntungan dari cloud computing tadi kalau dirangkum ya. Jadi kita menggantikan expense capital, jadi pengeluaran kapital di awal, misalnya saya beli server yang sangat mahal menjadi variabel. Karena kalau uang saya kecil, pelanggan saya sedikit, saya beli dulu sedikit. Nanti kalau banyak saya tambah, kalau kurang saya kurangi lagi langganannya, boleh. Gitu. Jadi menjadi expense yang sifatnya variabel. Terus nanti saya bisa benefit dari massive economies of scale, karena AWS sudah sangat besar, langganannya sangat banyak, pengguna sangat banyak, otomatis saya bisa menyewa layanan dia dengan murah karena sudah untung banyak mereka ya, mereka sudah cost-nya sudah tertutupi banyak sehingga saya bisa memanfaatkan itu. Terus saya tidak perlu duga-duga sekarang kapasitasnya gitu. Kalau dulu kan saya harus beli server yang berapa mahal ya. Saya nanti kira-kira pelanggan saya setahun 3 tahun ke depan sampai maksimum berapa dan sebagainya, saya nggak perlu nebak-nebak lagi. Beli aja yang kecil dulu gitu. Nanti kalau usaha saya bangkrut, tutup saja sudah selesai. Saya ruginya minimal gitu. Nanti speed and agility-nya meningkat karena otomatis saya bisa langsung sewa. Kalau saya mau pinjam itu langsung dalam hitungan menit sudah langsung ready. Terus kemudian perusahaan hanya fokus pada bisnisnya, nggak perlu menyewa pegawai untuk melihara server, nggak perlu beli AC untuk server dan sebagainya, itu yang mungkin bukan core bisnisnya gitu ya. Dan kita bisa go global dalam hitungan menit karena kita bisa menanamkan software kita di banyak tempat sekaligus tanpa kita pergi ke sana gitu. Kita tinggal memakai saja, nanti server saya akan terletak di mana gitu, sesuai dengan target pasar saya gitu. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau kita menggunakan traditional data center, ada capital expenditure sama operational expenditure. Jadi ini adalah investasi awal, overhead-nya. Ini adalah biaya operasi. Nanti kalau menggunakan virtualize itu bisa sedikit berkurang. Tapi kalau oke ya. Kalau menggunakan AWS berarti yang capital itu udah nggak ada ya, effort di awal. Oke. Jadi biasanya mereka juga akan selalu memberikan banyak sekali diskon yang bisa dimanfaatkan. Oke. Ini ya, kalau dulu
Kalau kita beli server yang mahal, ternyata penggunanya sedikit, ini adalah pembuangan kemampuan kapasitas. Tapi kalau misalnya kita servernya kayak gini aja, tetapi ternyata pelanggannya membludak, nanti kita menghasilkan customer yang tidak happy. Nah, nanti kalau menggunakan kemampuan elastisitas itu nanti kemampuan komputasinya bisa mengikuti perkembangan dari customer. Mengikuti perkembangan customer. Ini contohnya traffic dari Amazon.com bisa meningkat dan seterusnya. Jadi kalau jadi di sini kalau sebetulnya itu ada beberapa kemampuan yang bisa terbuang begitu ya, nanti bisa di improve lagi. Bagaimana meningkatkan efisiensi ya. Ini yang pay as you go plus on demand. Jadi misalnya saya memiliki on demand prediksinya seperti ini peningkatannya, kemudian kalau menggunakan ini ya tradisional hardware kan saya memiliki servernya ternyata di sini sudah mentok, saya harus beli server baru lagi, kemampuan di sini lama-lama mentok, saya beli server baru lagi dan sebagainya ya. Tapi kalau menggunakan ini actual demand-nya kita bisa seperti ini, bisa lebih fleksibel ya, mengikuti perkembangan demand-nya. Oke, nanti bisa ini ya. Kalau demand aktualnya kayak gini, nanti cloud-nya bisa mengikuti hanya sedikit di atas batas dari kemampuannya disediakan gitu ya. Nanti bisa secara fleksibel bisa mengikuti perkembangan. Gitu. Oke. Nanti ada beberapa layanan dari Amazon, ada Amazon RDS itu database. Ada Amazon Elastic Beanstalk dan sebagainya. Nanti saya sudah mengatakan tadi ya, akan ada banyak istilah-istilah baru yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah kita kali ini. Nah, ini AWS tadi ada pertanyaan tadi ya, Timotius tadi ya, servernya ada di mana? Itu dinamakan region. Mereka hanya akan mengatakan regionnya ada di daerah mana. Tapi tidak persis di kotanya sama alamatnya. Jadi ini yang titik-titik biru ini adalah lokasi server-servernya Amazon yang ada 24 region. Terus nanti ada yang baru nih ya, yang oranye-oranye itu baru ya, termasuk juga Indonesia, Spanyol dan Jepang ada tambahan baru. Gitu. Nah, ini Amazon bisa sekarang Amazon sudah menggunakan tuh banyak hal, bisa membantu startup untuk gaming. Nanti ada yang perintah suara pakai Alexa untuk IoT, robotika dan sebagainya, dia sudah bisa melayani berbagai macam kebutuhan. Nah, ini kita kalau mau belajar kita harus masuk ke AWS Educate. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Nanti saya akan cerita bagaimana Anda bisa ini ya. Ini key point-nya ya. Jadi dimulai dengan industri 4.0, kemudian cloud computing adalah layanan delivery IT yang secara on demand, zero upfront cost, tidak ada kontrak jangka panjang, dan pembayarannya pay as you go, dan ada 6 keuntungan kalau kita menggunakan layanan komputasi awam. Oke, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Oke, ini ya, kalau kita sign up untuk layanan Microsoft Azure maupun AWS itu tidak langsung di-approve ya. Jadi saya sarankan sekarang Anda sudah mulai sign up dulu. Tapi untuk sign up saya sarankan tidak menggunakan email gratisan kayak Gmail karena biasanya tidak disetujui. Anda harus menggunakan email resmi dari Atmajaya. Jadi pakai student gitu ya. Saran saya ini karena saya sudah menggunakan Chrome untuk sign up, maka saya menggunakan yang lain untuk sign up ya. Saya akan coba tunjukkan, nanti saya silahkan Anda coba-coba ya. Ini untuk Amazon silahkan Anda nulis ini Amazon aws.amazon.com education/AWS educate. Atau kalau Anda mau bingung, Anda tulis saja AWS educate ya.
Nanti ada di Google-nya atau Microsoft Bing-nya atau ada AWS Educate, Anda klik. Nanti Anda akan dibawa ke sana. Di sini ya. Ini sudah masuk sini belum? Silahkan buka web browsernya. Nah, nanti kalau seperti itu Anda tinggal ini join AWS Educate ya. Join di sini ya. Silahkan Anda join. Terus kemudian mengisi informasi yang diperlukan untuk mendapatkan starter account-nya. Jadi AWS Educate istilahnya ya. Terus kemudian Anda milih Anda sebagai student. Kalau saya dosen, saya educator, student ya, student. Terus kemudian Anda tinggal nanti mengisi ya. Anda ngisi nama universitasnya apa, emailnya jangan pakai email gratisan ya, tapi email dari Atmajaya. Terus negaranya mana, kapan Anda lulus dan sebagainya, terus kulit. Terus kalau ini promotional code mungkin nggak perlu ya. Terus silahkan nanti diisi, kemudian sampai nanti dinyatakan registrasi selesai, kita harus nunggu berapa hari, baru nanti ada email ke email kita sebagai approval gitu ya. Baru kita bisa menggunakannya. Jadi kenapa kita fokus ke teori dulu, karena membutuhkan waktu ini ya. Oke ya, silahkan ya. Jadi ini silahkan sign up ke AWS Educate, Anda register ke starter account-nya. Nanti kalau berhasil, nanti ada layanan yang tampilan seperti yang di slide itu. Oke. Ini yang pertama. Terus kalau yang Azure, Anda harus membuka namanya portal.azure.com. Nah, silahkan Anda login Atmajaya juga, ya. Anda login pakai student, misalnya saya ini kan sudah ya. Terus nanti kan password masuk, terus ini, terus nanti silahkan ke ini. Silahkan kalau Anda sudah login di Microsoft Azure, biasanya kan Anda cari yang software nih. Nah, sekarang di sini Anda start with an Azure free trial. Anda masuk ke sini, Anda start saja. Anda daftar sebagai student, nanti ada ditanya ya. Anda bisa sign up sebagai student nanti. Anda tinggal masukkan datanya, nanti kita juga harus tunggu ya. Jadi tugas Anda untuk minggu ini ya baca-baca yang tadi, lihat video yang saya berikan, kemudian berusahalah untuk register minimal di AWS starter account dan juga di Microsoft Azure. Itu dulu lah. Ya. Nanti kita harus tunggu berapa hari baru kita bisa membuat. Ini contohnya saya bisa membuat virtual machine nanti dan sebagainya gitu ya. Nah, coba nanti nanti ya itu kan karena kita belum sign up maka langsung diarahkan ke sini, kita harus sign up dulu. Kalau Anda mau, Anda juga bisa menggunakan ini ya, bukan free trial tapi yang ini student benefit. Nanti Anda bisa klaim Azure Credit, nanti Anda bisa mendapatkan $100 untuk main-main dan sebagainya gitu ya. Silahkan coba-coba aja di portalnya Azure sama di portalnya AWS Educate, nanti Anda bisa minimal target kita sudah sign up, nanti kita tunggu approval dari pihak Amazon maupun approval dari pihak Google, dari Microsoft. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya. Ya. Kan tadi Bapak ada jelasin tentang IaaS, SAS, PaaS. Kalau misalkan penyedia database itu masuknya apa berarti Pak? Kayak DB, Cosmos DB atau DB2 gitu. Itu masuknya infrastruktur atau platformnya Pak? Atau mungkin software? Enggak gini, jadi kalau IaaS itu berarti barebone system. Barebone itu berarti kosongan, komputer kosong. Jadi kalau saya di Azure tadi membuat mesin virtual
yang isinya hanya OS saja itu namanya masuk dalam kategori IaaS ya. Oke. Kalau Anda nanya misalnya, Pak, SQL Server itu masuk kategori apa? Sebetulnya mereka pembuat software saja. Gitu. Nanti kalau kita butuh database dari Amazon, kita tinggal connect saja. Jadi Amazon sendiri sudah mempunyai banyak sekali layanan server, database yang kita bisa pakai gitu loh. Tapi kalau misalnya yang membuat database-nya itu bukan komputasi awan artinya. Tapi Amazon sudah berlangganan ke Microsoft, sudah berlangganan ke yang pembuat database itu supaya layanan database-nya tersedia untuk kita pakai gitu loh. Paham ya? Oh iya oke Pak. Jadi gini, nanti kan kita belajar membuat mesin kosong ya, mesin kosong. Kemudian kita belajar bikin storage. Nah, storage itu layanan basic kedua. Storage itu kayak hard disk gitu. Jadi kalau mesin kosong kita tuh nanti kemampuannya sangat terbatas. Kalau komputernya mati, datanya habis. Entek, datanya habis ya. Nah, datanya supaya tetap tersimpan, kita harus menggunakan storage gitu. Storage untuk menyimpan data-data yang sifatnya persisten. Jadi kita mempunyai gambar, kita mempunyai dan sebagainya harus disimpan di storage. Kita nggak bisa cuma menyimpan. Jadi kalau komputer kosong itu selama dia nyala, data kita ada, tapi begitu di stop hilang gitu. Ya. Kalau akhirnya kita harus memakai data layanan kedua yaitu data storage. Nah, storage-nya kalau sudah storage kita bisa nyimpan data sekarang, kita bisa menyimpan file, bisa nyimpan objek dan sebagainya. Tapi kan masih kurang database. Nah, kita nanti pertemuan berikutnya kita belajar database. Terus nanti belajar menghubungkan jadi suatu jaringan. Tadi ada komputernya ada, storage-nya ada, database-nya ada dan sebagainya, barulah menjadi satu sistem nanti. Nah, kalau kita sudah meng-create sistem itu dan kita tawarkan ke pelanggan, itu sudah ngomongnya PaaS gitu, ya. Jadi kita mengcustom dari layanan itu, kita menjadi custom sistem, kemudian kita tawarkan ke pihak lain, ya berarti kita sudah menjual layanan PaaS. Platform as a service. Yang paling rendah itu yang komputer kosongan tuh IaaS. Oke, ada lagi? Silakan. Oke ya, jadi tugas Anda minggu ini adalah Anda sign up di Microsoft Azure dan sign up di AWS Educate, itu tugasnya. Itu aja ya. Nanti kita harus tunggu berapa hari supaya nanti ada approval, nanti ada email bahwa permintaan Anda disetujui. Saran saya jangan pakai email gratis, kalau email gratis tidak akan pernah disetujui. Jadi kalau Anda sign up pakai Gmail, kemungkinan besar disetujui itu kecil sekali, kemungkinan disetujui ya. Anda harus memakai email institusi. Oke. Oke, kalau begitu kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh di Microsoft Teams, ada pertanyaan dan sebagainya. Untuk tengah paruh pertama itu masih kebanyakan tugasnya masih ke tugas individual. Nanti baru setelah UTS baru mengerjakan tugas yang sifatnya lebih kompleks dan berkelompok gitu. Tapi Anda mau diskusi satu sama lain juga boleh karena ini hal yang sama sekali baru buat Anda. Banyak baca-baca resource yang lain di luar yang saya berikan. Banyak lihat tutorial-tutorial yang lain di luar yang saya berikan. Yang ada di YouTube juga banyak sekali. Supaya Anda lebih memahami. Ingat nanti Anda akan dipusingkan di awal banyak sekali istilah-istilah yang sama sekali baru. Yang Anda belum pernah dengar sebelumnya. Anda harus maklum. Nanti lama-lama kita juga akan paham. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi minggu depan sinkronus lagi loh ya. Ya, jangan lupa ya. Oke, sampai bertemu lagi ya. Oke Pak, selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.